Bismillahirrahmanirrahim. Hai semua, perkenalkan nama saya Muhammad Nuralif Said dari kelas C. Hari ini saya akan menjelaskan hasil dari tugas paper individual saya yang berjudul The Role of Structure-Based Teaching Activities in Developing EFL Students' Language Proficiency. Baiklah, marilah kita masuk ke poin pertama, yaitu Introduction. Mengajar bahasa Inggris sebagai bahasa asing adalah tugas yang menantang, terutama dalam hal mengembangkan kemahiran bahasa siswa. Untuk mencapai tujuan tersebut, guru perlu menggunakan metode pengajaran yang efektif dan kegiatan yang melibatkan siswa dalam proses pembelajaran. Dalam beberapa tahun terakhir, telah tumbuh minat dalam penggunaan kegiatan pengajaran berbasis terstruktur sebagai pendekatan yang efektif untuk meningkatkan kemahiran bahasa siswa EFL. Pengajaran dan pembelajaran bahasa adalah proses kompleks yang membutuhkan penerapan berbagai pendekatan dan teknik untuk memungkinkan pembelajar mencapai tujuan bahasa mereka. Di antara pendekatan yang paling menonjol untuk pengajaran bahasa adalah pengajaran berbasis terstruktur, yang menekankan pengembangan pemahaman pembelajar tentang struktur gramatikal yang mendasari bahasa sasaran. Pendekatan ini bertujuan untuk membantu siswa mengembangkan keterampilan bahasa yang akurat dan lancar dengan memberikan konstruksi eksplisit. Kegiatan pengajaran berbasis terstruktur dapat secara signifikan meningkatkan kemahiran bahasa siswa EFL dengan memberi mereka dasar yang kuat dalam aturan dan struktur bahasa. Namun, keberhasilan pelaksanaan kegiatan tersebut bergantung pada kemampuan guru untuk memilih kegiatan yang sesuai dan memberikan bimbingan juga dukungan yang cukup kepada peserta didik. Oleh karena itu, paper ini akan menekankan perlunya penelitian lebih lanjut untuk mengeksplorasi praktik terbaik untuk menerapkan kegiatan pengajaran berbasis terstruktur di kelas EFL. Tujuan dari paper ini adalah untuk mengeksplorasi peran kegiatan pengajaran berbasis terstruktur dalam mengembangkan kemahiran bahasa siswa EFL dan potensi kegiatan pengajaran berbasis terstruktur dalam meningkatkan kemahiran berbahasa pembelajar. Makalah ini atau paper ini akan meninjau literatur tentang keefektifan kegiatan pengajaran berbasis terstruktur, membahas landasan teoritis dari pendekatan ini dan menyoroti manfaat dan tantangan penerapan kegiatan pengajaran berbasis terstruktur di kelas EFL. Baiklah, masuk ke poin kedua, yaitu discussion. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa kegiatan pengajaran berbasis terstruktur merupakan pendekatan yang efektif untuk meningkatkan kemampuan bahasa siswa EFL. Structure-based teaching. Metode atau pendekatan ini melibatkan instruksi eksplisit dan pembelajaran scaffolded yang membantu pembelajar mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang sistem bahasa. Pengajaran berbasis struktur sangat efektif untuk pelajar yang lebih memilih pendekatan didaktif untuk belajar dan mendapat manfaat dari kerangka kerja yang jelas dan teratur untuk memahami suatu bahasa. Menurut Ellis 1990, pengajaran berbasis struktur telah terbukti menjadi cara yang efektif untuk membantu siswa meningkatkan akurasi dan kelancaran dalam bahasa target. Metode berbasis struktur menekankan pelatihan bahasa dengan berfokus pada struktur gramatikal yang mendasari bahasa. Ini berusaha membantu pelajar dalam mengembangkan pemahaman menyeluruh tentang prinsip dan pola yang mengontrol struktur bahasa. Metode ini didasarkan pada premis bahwa landasan tata bahasa dan sintaksis yang kuat diperlukan untuk komunikasi yang efisien dalam bahasa sasaran. Pengamatan Ellis menekankan potensi pengajaran berbasis struktur untuk membantu siswa meningkatkan keterampilan bahasa mereka dengan membekali mereka dengan alat yang dibutuhkan untuk menghasilkan ucapan yang akurat dan lancar. Menurut Celeste Murcia 1991, pengajaran berbasis struktur yang dapat menjadi pendekatan yang sangat efektif bagi pembelajar bahasa yang memiliki pola pikir analitis dan lebih memilih pendekatan deduktif untuk belajar. Gaya mengajar ini menekankan tata bahasa dan norma bahasa yang sistematis, berfokus pada struktur dasar bahasa yang dipelajari. Teknik ini sering bermanfaat bagi pelajar yang menghargai kerangka kerja yang jelas dan teratur untuk belajar dan merasa lebih mudah mempelajari bahasa dengan mempelajari hukum dan pola yang mendasarinya. Pembelajar dapat mencari ketepatan yang fasihan yang lebih tinggi dalam bahasa target melalui pendidikan berbasis struktur karena mereka diberikan dasar informasi yang kuat dan pemahaman tentang struktur bahasa. Selanjutnya, language proficiency. Kemahiran bahasa adalah konsep multifaset yang melibatkan lebih dari sekedar pengetahuan bahasa. Pada akhirnya, kemahiran bahasa adalah aspek penting dalam
Pembelajaran dan pengajaran bahasa dan penilaiannya sangat penting untuk menentukan kemajuan dan keberhasilan pembelajar dalam menggunakan bahasa target. Para ahli di bidang pengajaran dan pembelajaran bahasa mungkin mendefinisikan kemahiran bahasa dalam berbagai cara. Kemahiran berbahasa menurut Spolsky 1989 adalah kemampuan untuk menggunakan bahasa dalam konteks dunia nyata untuk mencapai tujuan komunikatif. Definisi ini menekankan perlunya tidak hanya mengetahui bahwa bahasa tetapi juga mampu menggunakannya secara efektif untuk mencapai tujuan komunikasi. Senele dan Swain 1980 menyajikan definisi lain dari kemahiran berbahasa yang menyatakan bahwa mengacu pada kemampuan keseluruhan individu untuk menggunakan bahasa secara akurat, lancar, dan tepat dalam berbagai konteks komunikatif. Definisi ini menekankan perlunya penggunaan bahasa dengan lancar dan sesuai, serta bagaimana kemahiran harus dinilai di berbagai konteks komunikatif. Paper ini menunjukkan bahwa kegiatan pengajaran berbasis terstruktur dapat secara signifikan meningkatkan kemahiran bahasa siswa EFL. Namun, keberhasilan pelaksanaan kegiatan tersebut tergantung pada kemampuan guru untuk memilih kegiatan yang sesuai dan memberikan bimbingan dan dukungan yang cukup kepada peserta didik. Oleh karena itu, penelitian ini memerlukan penelitian lebih lanjut untuk mengeksplorasi praktik terbaik untuk menerapkan kegiatan pengajaran berbasis terstruktur di kelas EFL. Baiklah, poin terakhir atau conclusion. Sebagai kesimpulan, penelitian ini menyoroti pentingnya kegiatan pengajaran berbasis terstruktur dalam mengembangkan kemahiran bahasa siswa EFL. Kegiatan pengajaran berbasis terstruktur membantu siswa memahami aturan dan struktur bahasa target dalam konteks. Pendekatan ini memberi siswa dasar yang kuat untuk mengembangkan keterampilan bahasa mereka dan meningkatkan akurasi dan kelancaran mereka dalam berbahasa. Oleh karena itu, kegiatan pengajaran berbasis terstruktur menawarkan pendekatan yang menjanjikan untuk meningkatkan kemahiran bahasa siswa EFL dan mendorong keterlibatan dan juga motivasi mereka dalam proses pembelajaran. Dan sangat penting bagi guru EFL untuk mengintegrasikan kegiatan ini ke dalam praktik pengajaran mereka untuk membantu pembelajar mencapai tujuan pembelajaran bahasa mereka. Secara keseluruhan, kegiatan pengajaran berbasis terstruktur merupakan pendekatan yang efektif untuk meningkatkan kemampuan bahasa siswa EFL. Terima kasih.